Halo teman-teman, gimana kabarnya? Ya, semoga kita masih dalam keadaan sehat dan penuh sukacita untuk menjalani hari-hari ini, terkhususnya di siang hari ini. Ya, di sini saya akan membahas mengenai pragmatik. Tapi di sini saya membahas mengenai sejarah munculnya pragmatik di analisis wacana. Nah, untuk pembahasan yang kemarin kan kita penganalisisan wacana. Sekarang kita yang selanjutnya itu membahas pragmatik. Nah, namun di sini saya tidak membahas apa seluk-beluk dari pragmatik ini, bukan. Tapi saya di sini bercerita sedikit mengenai munculnya pragmatik di analisis wacana. Ya, dari zaman dahulu hingga ke zaman sekarang, kurang lebih 500 sebelum Masehi, bahasa itu sudah dilakukan para pakar ataupun filsuf yang terkenal ataupun pakar-pakar yang lain yang sudah memiliki kemampuan di dalam menganalisis bahasa gitu. Mereka sudah melakukan penelitian ini. Namun mereka melakukan penelitian terutama itu di bagian pidato, ya, para filsuf di tahun 500 sebelum Masehi. Mereka menganalisis wacana itu dari pidato-pidato orang-orang yang mahir di bagian pidato. Jadi itulah kenapa munculnya pragmatik ini di bagian analisis wacana gitu, karena waktu itu orang-orang itu mempelajari bahasa untuk kepentingan praktis, karena politisi-politisi memerlukan kemahiran berpidato dan berdebat. Nah, itulah tujuan mereka dulu menganalisis analisis wacana ini dalam bidang pragmatik, karena mereka memerlukan sebuah kemahiran dalam berpidato dan berdebat. Jadi zaman dulu itu, tahun-tahun yang dulu itu, perdebatan adalah menjadi sebuah hal yang umum gitu, hal yang umum dilakukan oleh pada pakar-pakar ataupun filsuf-filsuf yang terkenal di tahun dulu, ya 500 sebelum Masehi, 500 tahun sebelum Masehi gitu. Jadi banyak sekali tipe-tipe kalimat yang dijumpai mereka. Nah, di sini juga ada Protagoras, itu adalah orang yang pertama yang menemui yang menyarankan bahasa kiasan. Nah, Protagoras inilah yang menyarankan adanya bahasa kiasan seperti antitesis, analogi, metafor, dan prodikus yang terkenal. Nah, Protagoras ini terkenal sekali karyanya gitu. Banyak yang terkenal karya-karya dari si Protagoras ini mengenai sinonim. Nah, dan itu muncullah Plato. Nah, dari Protagoras muncullah Plato yang menganalisis dari pragmatik ini gitu. Jadi banyak sekali filsuf-filsuf ataupun para pakar yang sudah meneliti bahasa khususnya di pragmatik ini gitu. Nah, bidang pragmatik ini diresmikan tahun 1977. Nah, jadi di tahun 1977 ini resmilah diresmikanlah sebuah pragmatik ini menjadi bagian analisis wacana gitu. Jadi di tahun 1977 ini timbullah sebuah majalah yang namanya Journal of Pragmatic yang menerbitkan karya-karya tentang pragmatik. Nah, jadi tahun 77 ini banyak
karya-karya tentang pragmatik pada zaman itu dulu. Nah, bahkan muncullah sebuah organisasi yaitu IPRA, International Pragmatic Association dan Konferensi. Jadi itulah teman-teman, agak berbelit ya bahasa Inggris saya ya. Terus jadi seperti itu teman-teman, banyak sekali tokoh-tokoh yang menganalisis bahasa ini di bagian pragmatik gitu. Jadi itulah teman-teman sekilas dari sejarah munculnya pragmatik di analisis wacana. Semoga dapat membantu teman-teman semua yang khususnya masih belajar di mata kuliah pragmatik. Terima kasih sudah mendengarkan dan mengamati. Semangat dan selamat beraktivitas.